Oke, kita tadi udah belajar tentang CSS. Sebelumnya, hello kelas. Sekarang kita belajar display dan flexbox. Masih di CSS. Cuman ini bagian khususnya di CSS. Oke, display. Apa sih display? Display adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur bagaimana elemen ditampilkan dalam layout halaman web. Ya, misal di sini display block, dia ngeblok elemen langsung ke bawah. Terus display inline, dia inline, jadi sesuai dengan garis dari elemennya. Kemudian juga ada display inline block. Nah, ini juga masih example atau contoh dari display inline, inline block, dan juga display block. Nah, kemudian flexbox. Nah, flexbox ini adalah modul tata letak CSS yang memungkinkan pengaturan elemen dalam wadah dengan cara yang fleksibel dan responsif ya. Contohnya di sini adalah ada kontainer ya. Yang hitam ini kontainer dan yang kotak-kotak ini adalah items-nya. Jadi items ini sebanyak 3 buah ini dia ke kanan gitu ya, minggir ke kanan gitu. Jadi itu banyak apa ya, useful apa ya, banyak digunakan di banyak project gitu ya, dan penting banget sih Flexbox ini. Ini contoh contoh simpelnya, ada container yang warna hitam ini dan items ini yang warna hijau ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Display, property display, titik 2, value-nya adalah flex gitu ya. Nah, nanti di apa, di flexbox ini ada property justify content juga. Jadi nanti dia yang mengatur kotak-kotak ini atau item ini, apakah dia ada di center, ada di start, atau di kiri, ada di end, atau di kanan, gitu ya. Kita mungkin langsung aja implementasi gitu ya, dari penggunaan display dan juga flexbox. Misal kita udah buat project CSS, nah ini kita buat baru, folder baru, belajar flexbox, belajar display dan flexbox. Oke, nah yang file yang belajar CSS ini kita rapihin dulu. Ini belajar CSS basic. Oke, kita pindahin ke CSS basic. Nah, ini kosong. Kita masuk ke VS Code. Kita ini udah ada project CSS. Kalau misal belum ada, kalian open folder, kemudian ke project, select folder. Nah, ini udah ada project CSS basic yang udah kita lakukan sebelumnya yang ada di sini, dan kita akan belajar CSS display dan flexbox di sini. Kita bikin dulu HTML ya, belajar display. Nah, kita buat structure. Oh, sorry, kita belum kasih ekstensi HTML-nya. Sip. Kita tambahin structure HTML-nya. Structure basicnya ya. Belajar display. Oke. Kita lihat di default browser. Oops, kenapa ini? Oh, ininya ya. Jangan pakai simbol. Sip. Kita buka. Nah, ini udah ada belajar display titelnya, tapi kontennya belum ada ya. Kenapa? Karena belum kita isi di bodinya gitu ya. Kita mau coba contoh yang display dulu ya. Misal kita di sini mempunyai satu lorem 5 sebagai judul, sebagai representasi dari judul. Kemudian P mau kita isi 50 kata. Oke. Sekarang jadi kayak gini. Nah,
Ini kita refresh. Nah, kayak gini. Nah, kita tahu mau di Nestion ini ya, di Nestion ini mau kita blok gitu ya. Nestion mau kita blok katanya ke ke apa? Line baru atau garis baru. Kita masukin Nestionnya di span. Coba kita refresh dulu, dia masih normal. Oke, kita kasih ID di sini Nestion misal. Terus kita kasih CSS-nya, new file, belajar display .css. Tadi kita mau ubah apa? Mau ubah Nestion ini ya, menjadi displaynya blok. ID-nya Nestion, jangan lupa kalau ID itu berarti pagar ya, selektornya ya. Nestion, display block. Apakah dia berubah jadi ke garis baru atau ke belum ya? Kenapa? Karena belum kita import CSS-nya. Kita import dulu CSS-nya. Belajar display. Nah, Nestion ini dia jadi ke garis baru dan jadi ngeblok gitu ya. Jadi ngeblok sampai satu layar gitu ya, sampai lebar layar. Coba kita kasih background color. Background color red. Nah, kan dia ngeblok sampai lebar satu lebar selayar ya. Oke, itu contoh dari blok ya, display block. Terus kita ke contoh flexbox nih. Flexbox. Kalau flexbox, kita kasih kontainer div. Kita kasih nama class name-nya adalah container. Dan di dalam kontainer ini, di dalam kelas kontainer ini mempunyai properti mempunyai elemen item ya. Jadi div juga dan kelasnya namanya item. Dan kita copy paste ke bawah kayak gini. Ini item 1, ini item 2, dan ini item 3. Oke. Set. Nah, ini masih berbentuk ke bawah ya. Nah, gimana biar jadi ke samping gitu ya? Gampang. Tinggal kita kasih CSS ya di sini. Di sini container, kita select top, kelas container, terus displaynya jadi flex. Nah, dia jadi ke kanan tuh, ya, karakteristiknya, stylenya, jadi ke kanan. Karena kita tambahkan properti display flex, ya. Tapi kita mau seperti ini gitu ya, kotak 3 gitu ya. Oke, kita tambahin stylingnya untuk yang item, ya. Gimana cara manggil item, kelas item, nah, kayak gini. Terus kita kasih lebarnya 200 pixel. Terus juga height-nya 200 pixel juga. Dan background color atau warnanya, warna apa kita mau warna hexadecimal color. Hexadecimal color. Kita mau warna oranye deh. Oke. Set. Seperti apa dia? Nah, jadi seperti ini ya. Kenapa dia jadi bentuknya memanjang gini ya? Padahal kita kan di sini di stylingnya itu 200 pixel kali 200 pixel gitu ya. Width height-nya. Harusnya kotak. Karena kita nggak ngasih margin ya. Nggak ngasih jarak. Jadi sebenarnya itu ada 3 kotak sebenarnya. Cuman karena nyatu ya, jadi kayak persegi panjang gitu. Padahal ini ada 3 kotak. Nah, kayak gini. Jadi ada 3 kotak. Nah, si kontainernya kita kasih
Oh, warna juga background color jadi black gitu ya. Nah, sip. Nah, ini sesimpel ini gitu untuk penggunaan Flexbox. Sebenarnya sesimpel ini. Terus ada di dalam Flexbox itu justify content. Jadi justify content ini justify-nya atau ratanya tuh ke kiri, ke kanan atau center gitu ya. Atau ada juga space between, ada space around dan juga evenly. So, kalau yang kita ini ya, yang saat ini secara default ya, by defaultnya itu flex start ya. By default dia flex start. Coba kita kasih property justify content, terus flex start. Nah, dia sama aja nih. Gimana kalau bukan start, tapi end? Nah, dia jadi ke akhir atau end atau ke kanan gitu. Karena flex end. Gimana kalau mau ke tengah? Berarti justify content, value-nya adalah center. Nah, center. Terus ada lagi nih, between, around, evenly. Nah, kalau between ini, dia jadi space between. Nah, jadi ngasih space gitu ya, tapi rata gitu ya, kiri kanan tengahnya. Itu between. Gimana kalau yang lain apa around? Oke, around. Nah, kalau orang itu dia ngasih space juga, tapi dia apa ya? Ya kayak gini lah gitu. Jadi ngasih space di tiap sisinya gitu. Jadi rata gitu. Terus gimana kalau evenly? Nah, coba aja kita kasih space evenly. Oops. Nah, kalau evenly dia ya mirip-mirip seperti around, cuman dia lebih ke tengah lagi gitu ya, item 1 sama item 3. Nah, eh, Flex ini kebutuhannya di dalam styling web ya, itu apa ya? Penting banget gitu ya. Karena pasti di setiap web itu pasti ada flexbox-nya gitu ya. Coba kita buka Tokopedia misal. Nah, dia punya flexbox gitu. Dia punya flexbox. Nah, kayak gini-gini nih. Atau kartu-kartu atau yang produk-produk ini menggunakan flexbox gitu ya. Ini juga flexbox. Ya, di semua web lah. Even di Shopee pun sama. Di Google sama. Nah, ini flexbox juga tuh. Dia menggunakan flexbox. Sama. Jadi urgent banget ya. Apa ya? Kan urgent. Penting banget ya. Important. Penting banget penggunaan flexbox ini. Dan ini hanya untuk men-trigger kalian gitu. Biar apa ya? Biar lebih mengeksplor lagi gitu nanti ke depannya. Untuk styling CSS menggunakan flexbox dan juga menggunakan properti-properti lainnya gitu ya. Oke, segitu dulu sih untuk Flexbox dan juga display. Kita bertemu di chapter selanjutnya.